Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nunung Nur Hasanah dari kelas RA17 Manajemen. Di sini saya akan menerangkan mengenai kompensasi iklim dan lingkungan kerja dari mata kuliah perilaku keorganisasian. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai kompensasi. Manajemen kompensasi adalah proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Adapun sistem kompensasi. Suatu sistem kompensasi yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan anggota organisasi yang memungkinkan organisasi memperoleh, memelihara, dan memperkerjakan sejumlah pegawai yang dengan berbagai sikap serta perilaku positif bekerja dengan produktif bagi kepentingan organisasi. Namun, seandainya pegawai tersebut diliputi oleh perasaan tidak puas atau kompensasi yang diterimanya, hal ini tentu terdampak bagi organisasi secara negatif. Jika ketidakpuasan tersebut tidak terselesaikan dengan baik, merupakan hal yang wajar apabila para anggota organisasi menyatakan keinginannya untuk memperoleh kompensasi yang jumlahnya besar dan adil. Selanjutnya ada teori mengenai kompensasi. Di sini ada dua teori, yaitu teori keadilan. Teori ini ditemukan oleh John Stace Adams. Menurut teori ini, karyawan membandingkan kompensasi mereka dengan orang lain di lingkungan kerja. Jika karyawan merasa kompensasi mereka tidak sebanding dengan usaha dan kontribusi mereka, mereka mungkin merasa tidak adil dan bisa mengurangi kinerja mereka. Adapun teori yang kedua, yaitu teori harapan. Dikembangkan oleh Viktor Fromm, teori ini menyatakan bahwa individu termotivasi untuk bekerja lebih keras jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik dan kompensasi yang diharapkan. Nah, adapun contoh studi kasus kompensasi, kita ambil dari kasus Google, yaitu Google dikenal dengan program kompensasi yang komprehensif, termasuk gaji kompetitif, bonus, dan berbagai tunjangan. Ini membantu Google menarik dan mempertahankan talenta terbaik serta meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Lanjut materi yang kedua, yaitu mengenai iklim kerja. Iklim kerja adalah persepsi anggota organisasi secara individual dan kelompok dan mereka yang secara tetap berhubungan dengan organisasi, misalnya pemasok, konsumen, konsultan, dan kontraktor, mengenai apa yang ada atau terjadi di lingkungan internal organisasi secara rutin yang mempengaruhi sikap dan perilaku organisasi dan kinerja anggota organisasi yang kemudian menentukan kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu tentang teori iklim kerja. Di sini saya mengambil dua teori. Yang pertama yaitu teori iklim organisasi. Menurut teori ini, iklim organisasi mencakup persepsi karyawan tentang lingkungan kerja mereka, termasuk nilai-nilai, norma, dan harapan. Iklim yang positif dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Teori yang kedua yaitu teori motivasi dan motivasional, mengacu pada bagaimana lingkungan kerja dapat mempengaruhi motivasi kinerja karyawan. Lingkungan yang mendukung dan memberikan penghargaan akan mendorong karyawan untuk lebih berusaha. Contoh studi kasus iklim kerja yaitu kasus Zappos. Zappos dikenal dengan iklim kerjanya yang positif, di mana karyawan merasa dihargai dan didukung.
Perusahaan ini menerapkan nilai-nilai inti yang kuat seperti pelayanan pelanggan yang luar biasa dan budaya kerja yang inklusif. Adapun implikasi praktisnya yaitu pengembangan budaya positif membuat iklim yang kerja yang mendukung dan inklusif dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi turnover. Pelatihan dan pengembangan melakukan pelatihan bagi manajer dan karyawan untuk mendukung budaya kerja yang sehat dan kolaboratif. Materi yang terakhir yaitu mengenai lingkungan kerja. Adapun pengertian lingkungan kerja yaitu lingkungan kerja dengan kepuasan kerja terdapat hubungan yang positif dan lingkungan kerja mempengaruhi prestasi kerja suatu organisasi. Pembentukan lingkungan kerja yang terkait dengan kemampuan manusia dan prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, biologis, fisiologis, mental, dan sosial ekonomi. Selanjutnya adapun teori lingkungan kerja. Teori lingkungan kerja yang baik termasuk desain fisik dan sosial dari tempat kerja. Menurut teori ini, aspek seperti kebisingan, pencahayaan, dan ergonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Studi kasus lingkungan kerja kita ambil dari kasus Microsoft. Microsoft menyediakan lingkungan kerja yang modern dan nyaman dengan fasilitas seperti ruang istirahat, area rekreasi, dan fleksibilitas kerja. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mendukung kreativitas. Adapun implikasi praktisnya yaitu desain kantor yang ergonomis, menyediakan perabotan yang nyaman dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kesehatan dan kenyamanan karyawan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai kompensasi iklim dan lingkungan kerja. Saya pamit undur diri, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.